Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Tribun TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah kita masuk pada bulan yang kita tunggu-tunggu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, datangnya bulan Ramadan itu membahagiakan, sehingga melakukan persiapan dari jauh-jauh hari. Kalau Nabi Muhammad SAW menyambutnya dari 2 bulan sebelum Ramadan dengan doa yang biasa kita kenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nabi tarhib Ramadan sudah lakukan dari 2 bulan sebelum dengan doa. Tanda apa? Bahagia datangnya bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan ulama salaf itu dari 6 bulan sebelumnya sudah siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa Ramadan sangat istimewa bagi yang orang beriman? Karena di situ ada keintiman antara orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan dari bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Ramadan itu menjadi momok. Mungkin kemarin sebelum masuk Ramadan, yuk kita ketemu, kumpul-kumpul, makan-makan. Sebelum kita tidak bisa makan siang. Jadi seakan-akan bulan Ramadan itu adalah hantu yang menakutkan. Karena selama 1 bulan bagi orang yang beriman, yang beragama Islam, dia diwajibkan untuk berpuasa. Oleh karena itu, untuk menguji tentang tingkat keimanan kita, apakah kita di bulan Ramadan ini menerimanya dengan bahagia, riang gembira, atau malah menjadi beban dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada, apa yang menjadi istimewa bagi orang yang beriman dari Ramadan ini? Yang pertama, bulan Ramadan ini mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keintiman yang tidak ada di ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang firman Allah tapi tidak tertera dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap perbuatan anak Adam adalah kembali kepada anak Adam sendiri. Kalau kita sholat, kembali kepada antara kita, tanha anil fahsya wal munkar, karena sholat dapat mencegah di kemungkaran dan kekejian. Ketika kita zakat, pasti kembali kepada kita semua. Kenapa? Kita memberikan kepada saudara-saudara kita, asram samaniyah, fakir, miskin, mu'allaf, gharib, dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan haji, tentu kita rasakan bagaimana kita merasa ya kayak wisata rohani, diri kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Tapi puasa adalah fa'innahu li, adalah keintiman dengan Allah. Fa'innahu, sesungguhnya puasa adalah untukku, wa ana ajzibih, dan aku akan membalasnya. Jadi berapa balasannya? Ya tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasannya, minimal memberikan balasan minimal 10 kali lipat sampai tak terbatas. Bisa 700 kali lipat. Bisa khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan seperti turunnya Lailatul Qadar. Jadi di dalamnya penuh berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Allah memberikan spesial antara hamba dengan Allah. Bisa dilihat dengan cara kita berpuasa. Ketika kita sholat kelihatan orang lain, ketika zakat kita berikan kepada orang lain, ketika kita haji melibatkan orang lain dan di negara orang lain. Tapi puasa tidak melibatkan siapa-siapa kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang berpuasa tidak ada yang tahu kalau kita tidak mengatakan saya sedang berpuasa. Saudari-saudari kita, para perempuan yang sedang haid atau nifas tidak berpuasa, atau karena sakit tidak berpuasa. Siapa yang tahu kalau dia tidak berpuasa? Demikian juga kita yang berpuasa. Siapa yang tahu kalau kita berpuasa? Kecuali kita menyatakan, maaf saya sedang berpuasa. Seringkali pada hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, teman-teman yang berpuasa, kita ajak makan-makan, kita sodorin kue, kita sodorin minuman. Dia tidak makan. Akhirnya apa? Mohon maaf, saum. Kita nggak tahu kalau dia berpuasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerangka ini menjadi spesial dalam pelaksanaannya antara manusia hamba Allah dengan sang Khalik, sang pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih spesial lagi di dalam berpuasa. Apa? Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan makan dan minumnya karena Allah. Makanan yang di rumah kita adalah halal, minuman yang kita dapat adalah halal. Tapi di siang hari
mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min ajli, karena perintah Allah. Jadi kalau kita bicara soal di bulan Ramadan ini tentang keistimewaannya, keistimewaan yang paling hakiki adalah keintiman seseorang hamba Allah dengan Sang Khalik. Demikian juga dengan pahala yang Allah janjikan berlipat ganda. Pengampunan bagi orang yang beriman. Pengampunan adalah hal yang paling berharga. Kenapa? Karena dalam sehari ini kita mungkin dosa banyak dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mungkin main WhatsApp, grup dan seterusnya. Banyak dosa yang kita lakukan. Ketika Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa itu Allah hapuskan. Kemudian Allah memberkahi dari apa yang kita perbuat. Coba bagi kita yang berbuat dalam kehidupan ini, kan tidak sedikit yang salah. Kemudian tidak sedikit juga yang baik. Tapi yang baik itu tidak memadahi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus banyak bersyukur. Dan dari kebaikan yang umur tidak panjang dari kita, a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa qalla man jawaza dari umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati 70 tahun. Bagaimana bisa lebih baik dari kaum Nabi Nuh yang 950 tahun dengan cara berkah yang Allah lipat gandakan kebaikan dari kita. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ada keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada pengampunan dosa-dosa kita, saat bersamaan kebaikan kita oleh Allah akan dilipat gandakan. Apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Allah memberikan sunnah-sunnah yang Allah janjikan pahalanya. Tidak ada sholat malam yang Allah sunnahkan untuk berjamaah kecuali di bulan Ramadan dengan namanya tarawih. Ada juga yang Allah berikan kepada kita ini, ya, Lailatun khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Kita menyebut Lailatul Qadar. Dan yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita ini bisa menyambungkan komunikasi kepada Allah dengan banyak sholat di bulan Ramadan. Saat yang bersamaan kita ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Baca kalam Allah. Bacalah firman Allah. Al-Quran, kita akan diajak bicara oleh Allah. Para ulama yang dulu seperti Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu sengaja meluangkan waktu sampai khatam 60 kali. Sahabat yang khatam 7 kali. Kita harus punya target di bulan Ramadan mau khatam Al-Quran berapa kali. Untuk apa? Ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita meninggalkan nafsu kita untuk mengasah spiritual kita. Dan kita ingat, belum tentu kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Kesempatan ini jangan sia-siakan, full kita menyingkirkan kesibukan-kesibukan yang lain dengan kita beribadah kepada Allah. Dan kita mengenal dengan namanya iktikaf. Menghindar dari keramaian, menjauhi dari kesibukan. Untuk apa? Kita diam di rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pemicu spirit pada diri kita untuk lebih baik dan di Ramadan ini waktunya kita ini mengasah kesehatan rohani dengan kita meningkatkan spiritual dan membersihkan dari seluruh jasad kita dengan kita berpuasa, dan kita berharap semua itu yang kita lakukan karena Allah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.